Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, kasih sayang, utamanya nikmat yang berupa tetapnya iman dan Islam, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjumpai bulan Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perayaan Idul Kurban tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini kita masih diuji oleh Allah mendapatkan musibah yang berupa corona yang tidak atau belum usai ini. Mudah-mudahan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama, di bulan Dzulhijjah ada peristiwa penting yang perlu kita iktibari bersama. Peristiwa apa itu? Tidak lain adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di dalam peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang perlu menjadi pelajaran bagi kita? Ada beberapa hal yang menjadi pelajaran atau pendidikan bagi kita. Yang pertama, pelajaran kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bernikah atau sudah menikah dan bertahun-tahun belum dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, bisa saja, namun Allah Subhanahu wa taala menunda
kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kadang-kadang di antara kita atau manusia itu seringkali berprasangka buruk pada Allah atas ketentuan atau kepastian yang diberikan pada hambanya. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang ada atau dibalik peristiwa itu, dibalik ujian itu. Maka sebagai seorang hamba hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Sebagaimana hadis qudsi yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dzanni abdi. Para ulama memberikan penjelasan hadis ini, Allah akan menganugerahkan ampunan kepada hambanya jikalau hamba itu meminta ampun kepada Allah. Allah akan memberikan kecukupan kepada hambanya jika hamba itu minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu akan mengabulkan doa hambanya jika hamba itu mau meminta kepada atau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu seterusnya. Nah, inilah pelajaran yang diberikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan penuh kesabaran atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tentang tawakal. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dikabulkan doanya oleh Allah. Memang Nabi Ibrahim dulunya berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Rob, berilah keturunan yang solih. Maka saatnya Allah mengabulkan doanya itu. Artinya apa? Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim menikah dengan istrinya, Allah memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lewat rahimnya Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Di usia cukup lumayan. Artinya kalau di dalam sejarah ada yang mengatakan di usia 86 tahun, Masya Allah. Jadi di usia 86 tahun baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menikahi Siti Hajar baru dikaruniai anak. Nabi Ibrahim merasa bergembira sekali dengan keturunannya yang sangat cerdas. Namun ketika Allah memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ketika sudah menginjak dewasa atau remaja, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujiannya Allah? Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran disampaikan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Kabar ini diberikan Nabiullah Ibrahim kepada anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim menunggu reaksi tanggapan daripada Nabi Ismail alaihissalam dengan
menanyakan pendapatnya. Fangdur madza, maka berpikirlah apa pendapat. Masya Allah, ini luar biasa. Ketika perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, tidak serta-merta Nabi Ibrahim begitu saja, tapi masih mengadakan dialog kepada anak. Dan bagaimana tanggapan Nabi Ismail alaihissalam ketika ayahnya menanyakan pendapat itu? Maka Nabi Ismail dengan jawaban yang pasti menjawab, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Seorang anak yang begitu ditanya, dia mau disembelih, tapi karena dia yakin apa yang diperintahkan Allah itu benar, maka Nabi Ismail pun tunduk tawakal pada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah terjadi kesepakatan keduanya, maka Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail keluar dari rumah menuju tempat di mana Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka berdua keluar dari rumah. Sesampainya di tempat di mana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu, maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim menjalankan tugas. Maka yang terjadi, Nabi Ismail minta kepada ayahnya sebelum menyembelih, mohon untuk ditutupi wajahnya, biar apa? Biar ayahnya tega menyembelih anaknya. Ketika anaknya kemudian berbaring siap untuk disembelih, kemudian ada permintaan juga untuk diikat kakinya biar nanti tidak bahasanya geronjalan begitu. Ketika keduanya sudah pasrah, sudah tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ismail sudah terlentang atau sudah terbaring gitu, maka Nabi Ibrahim mulai menghunuskan pisau. Peristiwa ini selalu diikuti oleh malaikat. Maka ketika keduanya sudah seperti itu, Nabi Ibrahim sudah menghunuskan pisaunya, maka malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disaut oleh Nabi Ismail, La ilaha illallah. Disaut oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian pisau diletakkan di lehernya Nabi Ismail, kemudian didorong. Apa yang sekalipun pisaunya Nabi Ibrahim ini tajam, kemudian digunakan untuk menyembelih lehernya Nabi Ismail, ternyata tidak. Karena apa? Karena yang bisa memberikan kekuatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memutuskan itu hanyalah Allah. Kalau Allah menghendaki tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Nah, setelah itu maka Nabi Ismail diganti kibas dari surga sebagai gantinya untuk dikorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya apa? Penyembelihan terhadap Nabi Ismail
tidak terjadi karena sudah digagalkan oleh Allah Subhanahu. Inilah yang perlu kita kaji bersama. Kedua orang yang sudah begitu patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya tidak serta-merta laksanakan begitu saja, tapi melalui proses dialog berduanya. Setelah terjadi kesepakatan barulah dilaksanakan. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil dari peristiwa itu termasuk bagaimana seorang orang tua di dalam mengambil keputusan penting terhadap buah hati. Jadi seorang ayah, seorang orang tua ketika mengambil keputusan itu tidak boleh serta-merta begitu saja, tapi memberikan kesempatan, memberikan tanggapan, memberikan peluang kepada anaknya untuk berpikir. Apalagi anak-anak di saat sudah remaja. Jadi anak-anak kalau sudah remaja, kita ajak dialog, kita ajak bermusyawarah. Insya Allah dengan begitu maka akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita juga ikut berprihatin. Ketika kita mempunyai kelebihan harta, mari kita ingat, mari kita ikut berprihatin pada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengalami musibah, kemudian belum bisa mengikuti kita, bahkan ada yang saat ini pun sampai terenggut nyawanya. Kita doakan saja, mudah-mudahan saudara kita yang saat ini sudah menghadap Allah lebih dahulu, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan ditempatkan di sisi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup ini, mari kita peduli pada lingkungan kita, peduli pada saudara kita, peduli pada siapa saja yang saat ini membutuhkan pada kita, di mana atau ketika kita mempunyai kelebihan atau kesempatan untuk berbagi pada sesama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan zahir dan batin, memberikan kesehatan pada kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 dari muka bumi cinta ini, dan kita bisa menjalankan ibadah dengan penuh leluasa, tidak sebagaimana sekarang ini penuh dengan keterbatasan. Kiranya begitu yang bisa sampai sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.